Wih. Kalau lagi pandemi ini otak tuh harus berpikir terus untuk sesuatu yang baru. Makanya dirinya sepatu. Jadi sepatu padahal kan biasanya jersey. Liganya juga nggak jalan-jalan. Waduh. lari dikit lah. Jadi gue masih bareng sama bro Aul. Halo. AKA apa nih? AKA Aul belum ada Sudah. Ntar kalau dia jadi reviewer sepatu bola ternama, boleh punya konten sendiri. Waduh. Enggak lah, sekarang gua sama Bang Spidey aja supaya seenggaknya minat itu tersalurkan. Ini keren nih, enak nih ngomongnya nih. Mungkin ada 20 kontrak 20 episode ya. Waduh. Bisa. Bahas apa dulu nih? Oh, bahasa peran lain juga bisa. Weh, balik aja apa nih? Baju. Gua aja cukup ya, cukup gua ya. Gua aja kalau sepatu. Jadi ini tuh gayanya Jack Slade tuh, reviewer sepatu sneakers terkenal. Ini sepatu. Ini nama brandnya Safspo. Safspo. Aneh nggak? Aneh, gue belum pernah dengar. Belum pernah dengar. Dia kan ngeliatinnya brand luar keren. Nah ini yang saatnya lo melihat yang harusnya jadi juara di Inggris. Ini adalah brand sepatu. UMKM juga? UMKM. Dia asal. Ini orang ada di Bogor. Dia kalau nggak salah sih Cianjur ya, kalau nggak salah. Terkoreksi gue salah ya kalau ini asli mana gitu. Dekat Bandung lah. Lebih dekat Bandung. Dan dia home industry juga, home industry. Kayaknya sih udah ada di Indonesia tuh mungkin 3 tahunan ada kali ya. Lama juga ya. 3 tahunan. Dan nanti gue pengen ngundang dia main ke tempat ini, cerita-cerita kenapa bisa bikin brand sepatu bola, sepatu lokal. Dan unik. Itulah si Sespo ini. Oke. Cuma memang nanti gue cerita kenapa namanya brand lokal pasti ada kekurangannya dan kelebihannya nggak lupa. Nanti lu bisa review. Oke. Sespo Official, @Sespo Official. Maximum performance, boxnya sosok lah ya. Iya. Nah, Tapi minimalis itu dia keren kok, sebenarnya kotaknya. Maximum performance. Modelnya keren ya. Logo-logonya nih oke nggak menurut lo? Oke sih. Tapi yang jadi oke itu sebenarnya pas gue lihat ini logo pas sama kotaknya keren sih. Jadi Oke kayak ya? minimalis Ya dan nggak muluk-muluk ya. Kalau kemarin kan kita bahas Setro kan ada banyak hashtag-hashtagnya, campaign-nya. Kalau ini gue dikasih tahu ini prinsipnya ini nih, less is more. Tapi ada campaign-nya, cuma nanti ada campaign-nya nanti kita lihat. Tapi di sepatunya Siap. aja. Ini sepatu size 43. 43. Kebetulan kaki gue tuh 44, 45. Cuma nggak ada 44, 45. Ini memang masalah UMKM. Kaki lu ukuran berapa? Gua 45 lah ya. Agak susah pakai brand lokal kecuali yang 2 brand gede. Oke. Untuk yang home industry banyak yang nggak jual 44. Mereka paling gede itu 43. Oke. Mungkin itu masalah minimum order sama kecepatan perputaran produksi barang. Jadi orang Indonesia kan paling banyak kan kaki sejuta umat kan 41, 42 ya. Kita kayaknya kaki minoritas ya. Minoritas sedih banget ini. Gimana nih? Ayo dong, pokoknya setelah vlog gue banyak sepatu lokal, lu harus bikin sepatu lokal saya 44, 45. Iya, kami juga butuh sepatu bola. Sepatu bola lokal apalagi gitu kan. Apalagi yang bermutu gitu ya. Oke, ini apa Wah. Ini sepatu edisi 17 Agustus ya. Nah, kita pilihkan dulu. Ini namanya sepatu Sespo Kempo NL Garuda. Oh iya. Jadi dia udah ada banyak edisi Garuda ya. Mungkin teman-teman bisa lihat. Cuma yang ini special edition. Belum dijual. Iya ya. Ini kayak tanggal rilisnya apa 17 Agustus? Mungkin juga. Karena kan Garuda. Soalnya merah putih. Ini kan cinta tanah air banget nih. Ini kayak sayap-sayap Garuda nih. Sayap Garuda, iya. Kalau yang NL Garuda selalu ada sayap-sayapnya. Tapi ini merah. Merah putih. Kayak bendera ya, pas ya. Cocok ya. Dipakai pas 17-an. Dan ini udah sempet gue pakai. Oh, udah sempet lu pakai? Ini khusus gue unboxing tadi dari awal karena ini sempet gue pakai beberapa kali jadi agak kotor. Lupa gue bersihin, mohon maaf. Tapi yang jelas ada testinya, ada komennya setelah dipakai. Jadi menurut lo gimana, Ul? Monggo. Menurut gua warnanya cukup vibrant ya. Cukup apa? Vibrant ya. Vibrant. Colorway, kalau bahasa sepatu colorway. Biasanya warna colorway kan. Karena apa namanya?
kita dapat warna merahnya di sini ya kan, yang nggak terlalu keras gitu kan, nggak terlalu ngejreng ya, nggak terlalu norak. Tapi jus merahnya ini gue lihat ya, dia sebagai dia itu membuat motif yang di sini kan sebenarnya motif yang unjuk giginya ya. Dia itu kayak membuat motif ini tuh jadi seimbang, jadi nggak terlalu wah gitu, nggak tabrakan gitu ya. Tapi karena ada merahnya mereka jadi kayak ensemble gitu. Iya, jadi balance. Iya. Dan jadi itu menurut gue bikin sepatu jadi keren sih sebenarnya. Keren ya, dan nggak kelihatan murahan ya. Enggak, itu jelas. Logonya juga ya oke lah di sini. Lo pakai juga rodanya. Kalau gua pakai kebetulan itu tadi ini size-nya 43 jadi agak sakit di mungkin karena pas banget sih. Mungkin kalau berikutnya pengen cuma dua pakai main baseball ini ditanya dapatnya ya size 44. Itu dia, kami juga butuh sepatu bola. Banyak yang butuh, tolonglah. Lanjut Oke. Nah tadi kan kita udah bahas warnanya ya. Iya. Terus dari uppernya kita bisa lihat teman-teman dari sini ya kan, dari bagian lateral depan kanan ini sampai medial depan kiri ini, ya kan, ini bahannya itu terbuat dari kulit ya, kulit calf ya, kulitnya calf skin, kulit anak sapi itu. Anak sapi ya? Iya. Bukan sapi biasa? Bukan, itu dari anak sapi. Itu calf itu kan, kalau cow kan sapi, calf itu anak sapi ya. Dan dia meskipun nggak sama dengan kangaroo leather, tapi teman-teman kalau ada yang pecinta leather yang nonton video ini, teman-teman harus ingat bahwa ini bukan masalah kulit apa yang dipakai, tapi kualitas kulitnya. Jadi hybrid kangaroo leather bisa juga belum tentu. Iya, gua nggak bilang kualitasnya jelek ya, tapi misalnya gini, ada misalkan sepatu kangaroo leather, tapi sepatunya itu yang mau dia kejar ringan. Jadi kulitnya dibikin tipis, yang nggak ada rasanya juga mendingan pakai calfskin leather gitu kan. Selama ini kan di pasaran yang terkenal tuh kan kangaroo leather gitu kan. Tapi calfskin leather itu juga sebenarnya nggak kalah enak sih sebenarnya. Yang penting itu kualitasnya gitu. Terus kalau ini lu pernah pakai berapa kali bang? Satu kali sih. Satu kali. Habis itu di lockdown. Jadi belum pernah pakai lagi ya? Belum pernah pakai lagi. Iya. Soalnya ini kalau gue lihat nih ya, ini berarti ini hampir masih kayak out of the box karena baru sekali lu pakai kan. Ini kulitnya masih agak stiff ini. Artinya masih perlu breaking period. Breaking periodnya kan biasanya kan 8 sampai 10 kali pakai lah. 5 sampai 10 kali lah. 5 sampai 10 kali pakai. Kalau misalkan kayak kita ngelihat kulit itu kita beli sepatu kulit, terus awalnya itu masih agak stiff kayak gini, sebenarnya kita tuh nggak perlu khawatir, tapi kita perlu break-in. Karena dipakai lah ya. Karena ini masih ini tanda-tanda sepatu kulit masih baru nih. Ada yang dari out of the box dia udah langsung lembut banget gitu. Tapi ada juga yang nggak bohong dong kalau yang tadi. Ya. Enaknya dan harganya mungkin nggak bohong juga. Betul. Gitu. Ada juga yang kayak gini kan. Dan ini butuh break-in. Nanti gue kalau ini misalnya kan sepatu gue gitu, selesai break-in gue yakin ini udah nggak kerasa lagi nih kulit. Udah kandung enak. Dan teman-teman kalau ada yang kakinya lebar, pakai sepatu ini, apalagi lebar banget, itu akan sangat bantu karena kulit itu kalau setelah break-in, misalnya pas lu pertama kali pakai, ini sempit banget. Selesai break-in itu, kulit itu akan nge-stretch itu sebenarnya. Iya, stretch ngikutin kaki lu gitu loh. Meskipun sole plate-nya kecil, atau pengaruh juga. Itu berpengaruh, tapi rata-rata sepatu yang kulit, sole plate-nya itu pasti bukan kecil. Ya pasti dia nggak sempit, nggak slim. Karena kan biasanya kan sole plate slim itu kan untuk ngurangin berat sepatu kan, biasanya kalau sepatu ringan. Nah jadi kalau kayak lu nih ya Bang Spidey, tadi kan lu bilang lu baru pakai sepatu ini sekali ya, itu sempit banget kan. Kalau misalkan lu pakai 5-10 kali lagi lah gitu kan, gue yakin meskipun ini size 43, tapi karena di bagian depannya ini kulit, dia perlahan-lahan akan jadi enak ke kaki lu. Gitu. Itu kelebihannya kulit, dan itulah kenapa orang-orang yang kakinya lebar akan terselamatkan kalau main bola karena ada sepatu kulit ini. Gitu. Selain itu dari segi kualitas, pastilah kalau kulitnya berkualitas, dan gue lihat ini rasanya berkualitas ya sejauh ini, itu pasti akan enak banget dipakai. Rasanya kalau lu main bola, lu nyentuh bola pakai bagian ini kulit itu enak banget. Dan satu lagi adalah karena kulit ini tebal. Kalau kena pull orang itu gak akan sakit kalau bahan yang tipis gitu. Itu pasti tuh. Oh, kulit lebih tebal ya? Kulit itu lebih tebal ya. Bahkan ketika kulitnya itu ditrim supaya tipis, supaya ngurangin berat sepatunya, tetap akan lebih ada perlindungan dibandingkan sintetis. Gitu. Ini bahan sampingnya ini kayaknya synthetic leather nih ya, Bang Spidey ya. Makanya dia bisa di gambar-gambar gini gitu. Iya. Gini ya.
Tapi dia synthetic letternya juga kualitasnya bagus ini. Not bad. Ya, not bad. Tapi Karena ini belakangnya ini heel synthetic letter, terus ini Achilles heel tendonnya ini Achilles heel protectionnya juga ini kayaknya banyak plastik sih ya. Sintetik ini ya. Juga, ya. Iya. Tapi sih overall ini juga nggak terlalu stiff bagian ininya. Bagus ini. Udah pas lagi edisi 17 Agustus. Ya, ini ada tulisannya sih. Apa tuh? Made in Indonesia. Oh iya. Apa namanya ini? Lidahnya ya? Oh iya, lidahnya juga kayaknya synthetic letter ini ya. Oh, lidahnya synthetic letter? Kayaknya. Penting ya? Sebenarnya nggak terlalu ya. Karena kan kalau sepatu bola itu juga yang penting itu uppernya kan. Lidah ini semacam tambahan aja lah gitu kan. Terus lacing sistemnya juga sentral ya. Sentral tengah ya. Heel liningnya dia suede. Nah ini rasanya heel lining suede nih. Dia kayak gini nih. Ini akan enak kalau lu pakai sepatu ini karena kemungkinan lu lecet itu kurang. Lecet di belakang ya. Ya. Tapi ini gue ada kekurangan sih. Kalau lo lihat ini kan di tali sepatunya ini ada merah-merah itu semacam luntur gitu ya. Iya. Mungkin, kayaknya ya. Mungkin karena ini special edition atau apa, mungkin prototype lagi jangan gitu kan. Mungkin belum di finishing atau apa biar dia nggak ada luntur-lunturnya. Ada lunturnya, mudah-mudahan sih nggak terjadi di yang dijual ya. Karena kalau terlepas dari lunturnya warnanya oke sebenarnya ya. Warnanya oke ya. Dapat. Konsepnya oke lah ya. Nah terus insole-nya coba kita lihat ya Bang Spidey. Nah insole-nya standar dan dia tuh tipis. Iya, kayaknya belakangnya juga tipis ya. Iya, nggak lebih tebal di tumit ya. Iya, dia insole yang cukup minimalis lah ya. Dan guntingannya juga kayaknya kurang rapi ya. Mungkin karena prototype itu kali saja. Apa? Mungkin. Bukan pakai tangan ya, main gunting begini manual. Mungkin karena tangan itu kan. Gitu. Nah, terus kalau kita lihat nih ya. Nah, ini sole pad-nya itu sebenarnya lumayan ini lumayan agresif nih sopetnya nih. Okay. Ya kan? Karena tadi kan yang bengkoknya sininya kan. Yeah. Tapi kalau di sininya gue ini, nah dia keras ya. Di sini agak agresif nih dia. Okay. Agak rigid. Cuma di tengah doang ya. Di tengahnya justru yang nggak terlalu kan. Di sininya dia rigid nih. Ya kan? Menarik. Ini bahannya katanya tuh bahannya KDH. KDH itu kalau di pisau dapur gitu kan, plastiknya tuh kayak gitu tuh. Pegangannya itu. Iya. Itu bahannya KDH ya. Dan ini ada khusus nih. Kalau tadi di sepatu yang lain campaign-nya ada di boxnya, ini ada di sole plate-nya nih. Oh. Menang bukan wajib, kalah bukan dosa, berjuang aja dulu. Okay. Kalau di gua ini nih, if you can dream it, you can do it. Oh beda ya berarti ya? Iya. Makanya beda ya? Iya. Keren ya detailnya ya? Keren. Nah, dari start pattern naik, kita lihat ini ada start pattern. Dan ini banyak ya? Ya, ini 43 ya? Ya, 43. Di bagian, di bagian lateral ada 4, bagian medial 3. Okay. Nah, ini lateralnya, sebelumnya kita, seperti yang kita tahu, ini start patternnya kan comical kan? Bulat ya kan? Yeah. Nah, gua duga ini di bagian luarnya itu dibikin 4 untuk menjaga kestabilan startnya kalau lu mau change direction. Yeah. Karena apa? Seperti yang kita tahu, kita start pattern yang modelnya comical itu kan dia lebih nggak agresif kan dibandingkan yang bladed. Nah, untuk itu kayaknya mereka bikin jadi 4 supaya ketika kita mau change direction, dia ini pull keempat ini berperan sebagai semacam reinforcement gitu loh. Sehingga meskipun dia comical, tapi stabilitasnya tetap ada ya. Dan tetap dia dia tetap buat kita tuh gampang kakinya kan kalau mau ya, karena yang satu di sini ya, nggak biasanya ya. Biasanya ini cuma tiga kan ya. Iya, gitu. Ya kan. Terus dia ada 2 bladed stud ya kan di tengah ya kan. Dan dia di tumitnya studnya bladed semua. Tapi satu juga yang tadi gua perhatiin ya, Bang Spidey, di depannya nih lihat nih. Di sini ada semacam reinforcement gitu loh. Reinforcement ini semacam ini. Itu di depan sini nih. Ini. Iya. Itu tuh biar ini loh. Biar bagian depannya ini nggak cepet rusak. Oh, mana sih? Ini sini. Ini lubang ini kan ya? Iya, lubang ini. Gitu. Apa? Nggak kayak hanya sekitar cerukan biasa. Iya, kelihatannya kayak detailing aja kan. Tapi kudu ini sebenarnya dalamnya ini ada macam reinforcement gitu. Biar ini nggak cepet rusak. Ya kan? Kalau nyongcong kan pakai sepatu kayak gini kan berisiko kan. Satu bola
lebih gampang pakai sepatu futsal kan, karena kan mereka kan tutupan. Nah, dan kalau poolnya kayak gini, gue lebih rekomendasikan sebenarnya pool kayak gini bisa lu pakai di artificial grass dibandingkan yang poolnya bladed. Ya lebih aman sih kaki lu. Dan ini juga lebih lama ya. Ya. Pemakaiannya ya. Gitu. Ini juga kan soalnya juga cukup tebal kan, apalagi di sini cukup agresif kan. Sehingga tekanan dari rumputnya itu akan dihisap sama sole padnya. Gitu. Jadi nggak terlalu banyaknya kaki lu lah gitu kan. Paling di belakangnya yang agak lumayan kan, karena dia bladed. Tapi overall menurut gua lebih aman lah dipakai di artificial grass. Gitu Bang Spidey. Jadi kalau lihat harganya ya, cek kalau yang mirip-mirip satu tipe sama ini harganya 279.000. Iya. Kempo Tapi nggak tahu ya kalau dia ngeluarin edisi ini untuk dijual di pasaran, gua nggak tahu sih kalau harganya lebih mahal atau enggak. Yang jelas sih yang tipe seperti ini tuh 279.000 bisa dibeli di cek Instagramnya aja di official Sespo atau dia punya Shopee juga. 200.000 dapat calfskin leather ya, itu yang quality grade ya. Masuk akal nggak? Masuk akal. Mau lah, jelas lah. Gimana ya? Gue tuh suka banget sama sepatu leather karena emang dia itu jaminan kenyamanan dan keamanan itu nggak ada duanya. Gitu. Oke. Ya overall oke lah ya, layak untuk dibeli. Mungkin nanti masukan-masukannya bisa menjadi improvement buat Sespo ke depannya yang membuat sepatu-sepatu lokal makin berjaya. Mantap. Dan kalau lu kolektor, main special edition kan? Kalau nggak keluar bisa lagi. Atau beda gitu nanti yang dijual. Bener. Hanya ada di sini. Ada di sini. Iya. Oke, thank you. Ketemu lagi. Oke. Konten berikutnya dan dadah.